Pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan jenis dari uji hipotesis yang dilakukan. Yang pertama adalah uji hipotesis dua arah, dengan hipotesis nolnya adalah mu1 dikurang mu2 sama dengan D0. Dan hipotesis alternatif atau H1-nya adalah mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan D0, di mana mu1 merupakan parameter rata-rata populasi ke-1 dan mu2 merupakan parameter rata-rata populasi kedua, dan D0 merupakan selisih dari nilai rata-rata pada populasi ke-1 dengan rata-rata pada populasi kedua di bawah hipotesis 0. Tolak H0 jika nilai statistik uji dalam tanda mutlak lebih besar daripada nilai kritis alfa per 2, di mana alfa adalah taraf signifikansi. Untuk uji hipotesis satu arah sisi kanan, hipotesis nolnya adalah mu1 dikurang mu2 kurang dari sama dengan D0. Hipotesis alternatifnya mu1 dikurang mu2 lebih dari D0. Tolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar daripada nilai kritis alfa. Untuk uji hipotesis satu arah sisi kiri, hipotesis nolnya adalah mu1 dikurang mu2 lebih besar sama dengan D0, dan hipotesis alternatifnya mu1 dikurang mu2 kurang dari D0. Tolak H0 jika nilai statistik uji kurang dari min nilai kritis alfa. Penentuan statistik uji yang dilakukan memperhatikan nilai dari standar deviasi populasi apakah diketahui atau tidak diketahui. Jika nilai standar deviasi populasi diketahui, maka kita bisa menggunakan statistik uji set dengan rumus sebagai berikut, di mana X bar 1 merupakan rata-rata sampel dari populasi ke-1, X bar 2 rata-rata sampel dari populasi kedua, D0 merupakan selisih dari nilai rata-rata populasi ke-1 dengan rata-rata populasi kedua di bawah hipotesis 0. Untuk sigma 1 kuadrat merupakan varians populasi ke-1 dan sigma 2 kuadrat merupakan varians populasi kedua. N kecil 1 adalah jumlah sampel yang digunakan dari populasi ke-1 dan N kecil 2 merupakan jumlah sampel yang digunakan dari populasi kedua. Ketika nilai standar deviasi populasi tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan statistik uji T, di mana statistik uji T nantinya dibagi lagi menjadi dua, yaitu ketika standar deviasi populasi 1 sama dengan standar deviasi populasi 2, dan standar deviasi populasi 1 tidak sama dengan standar deviasi populasi kedua. Jika standar deviasi populasi 1 sama dengan standar deviasi populasi kedua, maka rumus statistik uji T-nya adalah sebagai berikut, di mana SP merupakan standar deviasi sampel gabungan. Standar deviasi sampel gabungan diperoleh dengan rumus sebagai berikut, yaitu standar deviasi sampel gabungan kuadrat merupakan rumusnya adalah sebagai berikut, di mana S1 kuadrat merupakan varians dari sampel populasi 1 dan S2 kuadrat merupakan varians dari sampel populasi kedua. Untuk degree of freedom atau derajat bebas yang nantinya digunakan untuk nilai kritis T-nya adalah sebagai berikut, N1 ditambah N2 dikurang 2. Dan ketika nilai standar deviasi populasi tidak diketahui, di mana standar deviasi populasi 1 tidak sama dengan standar deviasi populasi kedua, maka rumus statistik uji T-nya adalah sebagai berikut. Dengan derajat bebasnya, rumusnya adalah sebagai berikut. Pada penjelasan sebelumnya, dijelaskan bahwa ketika nilai standar deviasi populasi tidak diketahui, maka bisa menggunakan statistik uji T yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah ketika menggunakan asumsi bahwa standar deviasi populasi 1 sama dengan standar deviasi populasi 2, dan yang kedua adalah asumsi bahwa standar deviasi populasi 1 tidak sama dengan standar deviasi populasi kedua. Sehingga untuk menentukan rumus statistik uji T yang digunakan berdasarkan kedua asumsi tersebut, maka perlu dilakukan uji hipotesis kesamaan varians dua populasi. Untuk hipotesisnya sendiri adalah H0-nya varians populasi 1 sama dengan varians populasi kedua. H1-nya adalah varians populasi 1 tidak sama dengan varians populasi kedua. Nah, kemudian rumus dari statistik ujinya adalah statistik uji F sebagai berikut, yaitu S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. S1 kuadrat adalah varians dari sampel populasi 1, S2 kuadrat adalah varians dari sampel populasi kedua.
Nantinya nilai statistik uji F ini akan dibandingkan dengan nilai kritis yang berasal dari tabel F. Karena statistik uji F nantinya akan berdistribusi F, di mana derajat bebasnya adalah N1-1 dan N2-1. Tolak H0 ketika nilai F hitung yang kita dapat dengan menggunakan rumus statistik uji F, nilainya lebih besar dari nilai kritis F dengan taraf signifikansi alfa dan derajat bebas V1, V2. Sebagai contoh soal yang diambil dari buku Pengantar Statistika edisi ketiga karangan Ronald M. Walpole, sebuah perusahaan menyatakan bahwa kekuatan tentangan rata-rata tali A melebihi kekuatan tentangan tali B sebesar sekurang-kurangnya 12 kg. Untuk menguji pernyataan ini, 50 tali dari masing-masing jenis tersebut diuji di bawah kondisi yang sama. Hasil uji memperlihatkan tali A mempunyai kekuatan tentangan rata-rata 86,7 kg dengan simpangan baku 6,28 kg, sedangkan tali B mempunyai kekuatan tentangan tali rata-rata 77,8 kg dengan simpangan baku 5,61 kg. Ujilah pernyataan perusahaan tersebut dengan menggunakan taraf nyata 0,05. Langkah pertama adalah kita menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 harus mengandung sama dengan. Nah, di mana di sini pernyataan perusahaan yang mengatakan bahwa rentangan rata-rata tali A itu melebihi kekuatannya daripada rentangan tali B sebesar kurang-kurangnya 12 kg. Artinya kekuatan rentangan rata-rata tali A dikurangi kekuatan rentangan rata-rata tali B itu lebih besar sama dengan 12 kg. Nah, sehingga pernyataan perusahaan ini kita masukkan sebagai hipotesis 0 karena mengandung sama dengan. Untuk hipotesis alternatifnya adalah kebalikan dari hipotesis 0, sehingga hipotesis alternatifnya adalah mu A dikurang mu B kurang dari 12. Untuk banyaknya sampel yang digunakan untuk mengukur kekuatan rentangan kedua tali itu ada 50. Ini sudah diketahui di soal. Kemudian rata-rata dari kekuatan rentangan tali A adalah 86,7 yang diperoleh dari sampel dengan standar deviasinya adalah 6,28. Kemudian rata-rata kekuatan rentangan tali B yang diperoleh dari sampel adalah 77,8 dengan standar deviasi 5,61. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Nah, di soal tidak diketahui nilai standar deviasi populasi dari tali A maupun dari tali B. Sehingga untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus statistik uji T. Nah, karena menggunakan rumus statistik uji T, maka kita perlu memilih asumsi yang digunakan. Apakah menggunakan asumsi kedua populasi memiliki varians yang sama, ataukah asumsi kedua populasi memiliki varians yang berbeda. Untuk itu kita perlu menguji kesamaan varians populasi dengan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya adalah sebagai berikut, dan menggunakan rumus F hitungnya adalah sebagai berikut. Didapatkan F hitungnya 1,253. Kemudian kita mencari nilai kritis dari F dengan taraf nyata 0,05 dan derajat bebasnya adalah N1-1, N2-1. Nah, di sini N1 atau NA-nya 50, sehingga 50-1 49. Dan N2-nya atau NB-nya adalah 50, 50-1 adalah 49. Nah, sehingga nilai kritisnya diperoleh 1,61. Kemudian kita bandingkan nilai F hitung dibandingkan dengan nilai kritis, diperoleh nilai F hitung itu kurang dari nilai kritis. Nah, karena nilainya F hitung kurang dari nilai kritis, maka keputusannya gagal tolak H0. Gagal tolak H0, kesimpulannya adalah varians populasi A dan varians populasi B adalah sama. Asumsi yang digunakan adalah asumsi varians populasi 1 sama dengan varians populasi kedua. Maka rumus statistik uji T yang digunakan adalah rumus statistik uji T sebagai berikut. Nah, kemudian untuk nilai dari varians sampel gabungan diperoleh nilainya 35,46. Lalu untuk mencari nilai T hitung, kita substitusikan nilai dari X bar A, X bar B, kemudian D0, D0-nya adalah 12, kemudian
SP ini berarti adalah akar dari SP kuadrat atau akar dari 35,46 yaitu 5,95. Sehingga diperoleh nilai T hitungnya adalah min 2,60. Kemudian untuk nilai kritisnya sendiri adalah min T 0,05, ini adalah taraf signifikansinya, dan degree of freedom atau derajat bebasnya adalah N1 plus N2 dikurang 2 atau 50 tambah 50 dikurang 2. Sehingga nilai kritisnya adalah min T 0,05 dengan derajat bebas 98 diperoleh nilainya min 1,661. Nah, untuk wilayah tolaknya sendiri ada di sebelah kiri karena kita melakukan pengujian satu arah sisi kiri. Yang luasnya wilayah tolaknya adalah 0,05. Nah, kemudian untuk nilai kritisnya tadi adalah min 1,661 dan nilai T hitungnya diperoleh min 2,60. Di sini kita lihat bahwa nilai T hitung masuk ke dalam wilayah tolak. Sehingga kita bisa memutuskan tolak H0 keputusannya. Atau bisa juga kita bandingkan nilai T hitung dengan nilai kritis. Di sini diperoleh nilai T hitung min 2,60 itu kurang dari nilai kritis, yaitu min 1,661. Sehingga keputusannya adalah tolak H0. Kesimpulannya adalah sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa pernyataan perusahaan tersebut adalah salah. Contoh soal kedua, suatu penelitian ingin melihat apakah peningkatan konsentrasi substrat akan memberikan pengaruh yang berarti pada kecepatan suatu reaksi kimia. Dengan konsentrasi substrat sebesar 1,5 mol per liter, reaksi dicoba sebanyak 15 kali dengan hasil kecepatan rata-ratanya 7,5 mikromol per 30 menit dengan simpangan baku 1,5. Dengan konsentrasi substrat 2,0 mol per liter, reaksi dicoba sebanyak 12 kali dan kecepatan rata-ratanya ternyata 8,8 mikromol per 30 menit dan simpangan baku 1,2. Ujilah apakah peningkatan konsentrasi substrat di atas menaikkan kecepatan rata-ratanya lebih dari 0,5 mikromol per 30 menit. Gunakan taraf nyata 0,01 dan asumsikan bahwa kedua populasinya menghampiri sebaran normal dengan ragam sama. Pertama kita tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Nah, di sini diketahui bahwa pertanyaannya adalah ujilah apakah peningkatan konsentrasi substrat, maksudnya ini adalah ketika konsentrasi substratnya 2,0 mol per liter, apakah akan meningkatkan kecepatan rata-ratanya lebih dari 0,5 mikromol per 30 menit dibandingkan ketika konsentrasi substratnya adalah 1,5 mol per liter. Nah, sehingga di sini pernyataan ini akan masuk sebagai hipotesis alternatif karena dia tidak mengandung sama dengan, ya. Jadi hipotesis alternatifnya adalah mu 2,0 dikurang mu 1,5 lebih dari 0,5. Nah, kemudian untuk hipotesis nolnya adalah kebalikan dari hipotesis alternatifnya, sehingga hipotesis nolnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk jumlah sampel, kemudian rata-rata sampel dan standar deviasi sampel, dan juga taraf signifikansi yang digunakan sudah ada di soal. Nah, kemudian karena nilai standar deviasi populasi tidak diketahui, maka kita menggunakan statistik uji T. Namun di sini di soal sudah diminta agar kita melakukan analisisnya dengan mengasumsikan bahwa ragam kedua populasi sama, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan pengujian kesamaan varians populasi, ya. Jadi kita langsung menggunakan rumus statistik uji T untuk asumsi varians kedua populasi sama. Berikut adalah rumus dari statistik uji T dengan asumsi varians kedua populasi sama. Ya, sama seperti pada soal nomor 1 yang tadi. Nah, kemudian di sini diperoleh nilai T hitungnya adalah 1,50. Kemudian nilai kritisnya kita menggunakan T, taraf nyata 0,01, dan degree of freedom-nya adalah N1 tambah N2 kurang 2, yaitu 12 tambah 15 dikurang 2. Sehingga nilai kritisnya adalah nilai kritis T
taraf uji atau taraf nyatanya 0,01 dan derajat bebas atau degree of freedom-nya 25. Nilainya adalah 2,485. Kemudian untuk wilayah tolaknya ada di sebelah kanan karena kita melakukan pengujian satu arah sisi kanan. Dengan luas 0,05 dan nilai kritisnya tadi adalah 2,485. Kemudian nilai T hitung 1,50 di sini berada di luar wilayah tolak. Sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0. Atau bisa juga kita bandingkan antara T hitung dengan nilai kritis, nilainya adalah 1,50 kurang dari 2,485. Sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0. Dan kesimpulannya adalah belum cukup bukti untuk mengatakan bahwa peningkatan konsentrasi substrat menaikkan kecepatan rata-ratanya lebih dari 0,5 mikromol per 30 menit. Yang ketiga, suatu contoh acak berukuran N125 yang diambil dari suatu populasi normal dengan simpangan baku sigma 1 sama dengan 5,2 mempunyai nilai tengah X bar 181. Suatu contoh acak kedua berukuran N2 36 yang diambil dari populasi normal lain dengan simpangan baku sigma 2 3,4 mempunyai nilai tengah X bar 2 sama dengan 76. Ujilah hipotesis pada taraf nyata 0,06 bahwa μ1 sama dengan μ2 melawan alternatifnya μ1 tidak sama dengan μ2. Langkah pertama kita tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 harus mengandung sama dengan. Sehingga μ1 sama dengan μ2 masuk sebagai hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya adalah μ1 tidak sama dengan μ2. Untuk nilai N1, X bar 1, sigma 1, N2, X bar 2, sigma 2 ini sudah berada atau terdapat di soal. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai standar deviasi populasi atau sigma 1 dan nilai standar deviasi populasi kedua atau sigma 2. Sehingga di sini kita bisa menggunakan rumus statistik uji Z. Nah, rumus statistik uji Z-nya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk taraf ujinya atau taraf nyatanya adalah 0,06. Sehingga untuk nilai kritis Z-nya kita menggunakan nilai kritis Z alfa per 2 karena kita melakukan pengujian hipotesis dua arah. Jadi Z 0,06 per 2 atau Z 0,03 diperoleh nilai kritisnya adalah 1,881. Kemudian Z hitungnya kita mensubstitusikan nilai X bar 1, X bar 2, dan D0. D0-nya di sini nilainya adalah 0. Karena di sini hipotesis 0-nya μ1 sama dengan min 2 atau μ1 min 2 sama dengan 0. Sehingga D0-nya adalah 0. Nah, sehingga di sini diperoleh Z hitungnya adalah 4,22. Untuk wilayah tolaknya ada 2. Sebelah kiri luasnya 0,03, sebelah kanan luasnya 0,03 karena kita melakukan uji hipotesis dua arah. Untuk nilai kritisnya sebelah kiri min 1,881, sebelah kanan 1,881. Untuk nilai Z hitung 4,22 kita lihat di sini berada di wilayah tolak sehingga keputusannya adalah tolak H0. Atau pengambilan keputusan bisa kita lihat dengan membandingkan nilai Z hitung dalam tanda mutlak kita bandingkan dengan nilai kritis Z alfa per 2. Nah, di sini nilainya 4,22 untuk Z hitung itu lebih besar daripada nilai kritis Z alfa per 2 yaitu 1,881. Sehingga sama saja keputusannya tolak H0. Kesimpulannya adalah sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa rata-rata populasi 1 tidak sama dengan rata-rata populasi kedua. Sekian kuliah kita pada hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai uji hipotesis varians dan uji hipotesis proporsi. Terima kasih sudah menyaksikan channel Kuliah Statistik. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai bertemu di kuliah berikutnya.